itu disebabkan oleh faktor alam ataupun ulah manusia, Bu. Kalau faktor alam itu seperti bencana alam, nah kemungkinan besar itu dapat disebabkan oleh alam tadi. Kalau ulah manusia, misalnya kalau kita membuang sampah sungai ataupun membuang sampah sembarangan itu disebabkan oleh manusia tadi, Bu, sehingga dapat mencemari lingkungan yang berada di sekitar kita. Ya benar. Di atas dulu untuk ini. Nah benar. Sebelum memulai pembelajaran, baik kita membaca tujuan pembelajaran dulu. Ibu mau murid-murid membacanya satu persatu. Dimulai dari Sunarti. Nomor 1. Tujuan pembelajaran 1, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Ya. Yang kedua media. Tujuan pembelajaran yang kedua itu peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah yang ketiga Ayu. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan penyebab pencemaran lingkungan. Yang terakhir Sofi. 4. Peserta didik dapat menjelaskan dampak pencemaran lingkungan. Nah benar yang dibilang Putri tadi, pencemaran lingkungan itu adalah perubahan negatif pada kondisi lingkungan yang disebabkan karena adanya perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Perubahan itu biasanya dianggap mencemari ketika sudah melampaui ambang batas toleransi yang dimiliki oleh ekosistem yang ada. Kalian ada yang tahu nggak macam-macam atau jenis-jenis pencemaran lingkungan? Kalau tahu boleh angkat tangan. Dewi. Pencemaran air, udara, sama tanah. Ya benar. Mari kita lanjut. Beri aplaus untuk Dewi. Nah, macam-macam pencemaran itu ada 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kita bahas yang pertama. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Itu komponen negatif ya. Terus penyebab pencemarannya itu ada 3, yaitu bahan kimia seperti masuknya hasil limbah industri ke perairan atau ke sungai. Yang kedua yaitu bahan organik seperti sisa-sisa dari sampah rumah tangga seperti sayur-sayuran. Yang ketiga yaitu cairan berminyak. Biasanya ini terjadi di laut. Itu tuh tumpahnya minyak ke perairan laut. Terus dampak pencemaran air tadi yaitu yang pertama sebagai media penyebaran penyakit. Misalnya di suatu desa, sungai itu airnya dijadikan untuk konsumsi sehari-hari seperti minum ataupun mandi. Nah, ketika kita mengkonsumsi itu air tersebut sudah tercemar, maka air tersebut tidak dapat dikonsumsi lagi. Walaupun secara fisiknya itu bagus, namun secara kimianya kita tidak tahu organel apa atau makhluk atau virus apa yang ada di dalam air tersebut. Yang kedua yaitu gangguan pada rantai makanan. Yang ketiga dapat menurunkan kadar oksigen dalam air jika air tersebut sebelumnya dikonsumsi, namun setelah terjadi pencemaran air tersebut tidak dapat digunakan lagi. Yang keempat yaitu mengganggu ekosistem air. Masuk yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara di suatu wilayah tersebut menjadi terkontaminasi oleh berbagai zat, seperti zat kimia, partikel padat, atau mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, atau lingkungan di sekitarnya. Kita masuk ke penyebab pencemaran. Penyebab pencemaran udara tersebut ada 4. Yang pertama emisi dari kendaraan. Nah, kalian pergi ke sekolah pakai motor apa enggak? Nah, itu jika digunakan terlalu sering, maka akan menyebabkan pencemaran udara dari asap kendaraan kalian tersebut. Yang kedua, limbah asap industri. Karena di sini sepertinya kurang ya, karena di sini kurangnya PT-PT yang besar gitu kan, jadi asap industrinya sedikit, tidak seperti yang ada di kota-kota besar yang ada di Jakarta. Yang ketiga, penyebab pencemaran udara yaitu kebakaran hutan. Karena di sini tidak ada hutan yang besar, mungkin dari pembakaran sampah aja. Kalau kalian ada sampah, sebaiknya itu dibuang ke pembuangan TPA. Terus yang keempat,
aktivitas dosmetik seperti pembakaran sampah atau merokok. Di sini nggak ada yang merokok kan? Nah, baik, bagus itu bagus. Dampak dari pencemaran udara yang pertama terjadinya hujan asam. Jika kita menggunakan limbah domestik terus-terusan. Yang kedua yaitu perubahan cuaca yang ekstrim. Yang ketiga penipisan lapisan ozon. Yang keempat peningkatan kasus kerusakan mata hingga kanker kulit. Nah, yang ketiga kita masuk ke pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah struktur lingkungan tanah yang alami. Kemudian penyebabnya itu ada bahan kimia organik seperti penggunaan pupuk secara berlebihan sehingga dapat mengubah struktur tanah yang ada di permukaan. Yang kedua yaitu bahan pupuk organik sama penggunaan zat radioaktif. Dampak dari pencemaran tersebut yaitu yang pertama mengakibatkan ke arah pertanian seperti peningkatan salinitas tanah dan penurunan kesuburan tanah. Yang kedua bencana alam seperti tanah longsor dan erosi hingga penyumbatan saluran air. Nah ini contoh dari pencemaran tanah yaitu yang pertama kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Yang kedua penggunaan pestisida berlebihan. Yang ketiga kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah lainnya. Dan yang terakhir air limbah dari tempat penimbunan sampah. Itu dapat menyebabkan pencemaran tanah. Sebelum kita menonton video, apakah ada pertanyaan? Boleh, Zukro? Izin Bu bertanya nih Bu mengenai pencemaran di bagian air tadi Bu. Nah jadi kan kita sama-sama ketahui nih Bu bahwasanya sampah plastik itu sangat sulit untuk terurai seperti itu kan Bu. Nah yang jadi pertanyaan Zukro itu ya, apakah ketika sampah plastik itu masuk ke dalam lingkungan air itu bakal menyebabkan pencemaran ke bagian tanah, karena ya nggak selamanya bakal selalu di air, seperti mengikuti arus sungai yang nyangkut kemudian masuk ke dalam tanah seperti itu, ataukah memang efeknya bakal tetap di air itu saja Bu? Ya, udah. Plastik itu masuknya melalui kalau di air kan bisa termasuk pencemaran tanah juga, karena mungkin di suatu tempat plastiknya itu berhenti atau hinggap di pinggir-pinggir sungai sehingga terjadi pencemaran tanah. Kan plastik itu tidak bisa hancur dalam ratusan tahun. Nah itu juga membahayakan untuk tanah sehingga dapat mengakibatkan pencemaran tanah. Apakah ada lagi? Boleh tepuk tangan dulu untuk Zukro yang bertanya. Nah, boleh Mas Yusuf. Nggak ada lagi? Nah, sebelum kita menonton video aja. Nanti Ibu ada pertanyaan lagi untuk kalian. Kalau kalian tidak ada yang bertanya. Oke Bu. Kelly, Ijat, dan Cita ingat Disimak ya, ada pertanyaan nanti. pencemaran lingkungan. Kelly, Ijat, dan Cita tinggal di kota yang berbeda. Mereka akan mengikuti lomba pekan ilmiah tingkat nasional dengan tema pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya segala sesuatu yang menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Zat yang mencemari lingkungan disebut dengan polutan. Kelly, Ijar, dan Cita ditugaskan untuk mencari dan mengamati masalah pencemaran yang terjadi di kota mereka masing-masing. Kemudian, menuliskan laporannya di selembar kertas, mulai dari jenis pencemaran, dampak, penyebab, sampai cara menanggulangi masalah pencemaran tersebut. Yuk kita simak masing-masing laporan mereka. Kelly tinggal di sekitar kawasan industri. Kelly menemukan masalah pencemaran air sungai di sekitar rumahnya.
Airnya sudah menghitam dan berbau tidak enak, sehingga tidak layak lagi digunakan sebagai air minum atau sekedar mencuci. Banyak tumbuhan air dan ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Air yang tercemar juga menjadi sarang penyakit karena mengandung virus dan bakteri berbahaya. Pencemaran air di tempat Kelly disebabkan oleh limbah pabrik tekstil yang tidak diolah dengan baik, yang mengandung sisa zat pewarna dan logam berat. Pencemaran air juga disebabkan oleh sampah rumah tangga seperti sisa makanan, sayuran, atau plastik yang dibuang sembarangan. Pencemaran air di tempat Kelly dapat diatasi dengan cara membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Tujuannya adalah untuk mengolah limbah pabrik agar lebih aman. IPAL melalui beberapa tahapan, mulai dari menyaring, mengendapkan, menguraikan, dan mematikan bakteri penyakit. Pencemaran air juga dapat dicegah dengan tidak membuang sampah ke sungai, mendaur ulang sampah, atau mengurangi produksi sampah sehari-hari. Ijar tinggal di daerah sekitar pertambangan. Ijar menemukan masalah pencemaran tanah di sekitar rumahnya. Tanah terlihat kering dan bercampur dengan sampah. Terkadang juga tercium bau yang menyengat. Tanah menjadi tidak subur sehingga sulit untuk ditanami pohon. Jika terpapar oleh gas dan air yang keluar dari tanah yang tercemar, maka kesehatan akan terganggu. Dari hasil pengamatan Ijar, penyebabnya adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik dan kertas. Limbah pertambangan juga mengandung logam berat yang mencemari tanah. Cara menanggulangi pencemaran tanah adalah dengan remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah dari bahan pencemar. Remediasi juga dapat dibantu dengan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Mikroorganisme tersebut akan mengurai bahan pencemar menjadi lebih aman. Cita tinggal di daerah perkotaan yang padat penduduknya. Rumahnya dekat dengan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Cita menemukan masalah pencemaran udara di sekitar rumahnya. Faktor penyebab pencemaran udara di tempat Cita adalah asap dari berbagai sumber. Misalnya asap pembakaran sampah, asap rokok, dan asap kendaraan. Asap biasanya mengandung gas karbon dioksida yang dapat memperangkap panas atau menyebabkan efek rumah kaca. Karena itu suhu semakin panas. Polutan-polutan yang terbang di udara juga bisa terhirup saat bernapas, sehingga menyebabkan penyakit pernapasan. Cara mengatasi pencemaran udara adalah dengan menanam pohon atau reboisasi. Pohon dapat menyerap karbon dioksida di udara sehingga dapat mencegah pemanasan global. Pencemaran udara juga dapat dicegah jika kendaraan berbahan bakar bensin diganti dengan kendaraan listrik yang tidak menghasilkan asap. Nah, ceritanya masih berlanjut nih. Setelah Kelly, Ijar, dan Cita melakukan penyelidikan dan membuat laporan tadi, mereka jadi sadar tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan di sekitar mereka. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Mereka merasa cemas dan ingin hidup di lingkungan yang bersih. Untungnya sekarang mereka jadi tahu cara mencegah dan mengatasi pencemaran. Mereka pun segera menerapkan cara-cara yang bisa mereka lakukan dan bercita-cita untuk jadi ilmuwan, teknisi, dan aktivis yang terus berusaha untuk mewujudkan bumi yang bersih dan indah. Nah, mudah-mudahan kamu juga terinspirasi ya. Dan terakhir, jangan lupa bersyukur kalau kamu masih bisa tinggal di lingkungan yang sehat dan tidak tercemar. Misalkan kamu tinggal di daerah pertanian, apa kira-kira zat yang dapat menyebabkan pencemaran? Nah, ini pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? 1, 2, 3. Fatimah, boleh? Jadi jawabannya Betul. Boleh ngambil ini Fatimah. Nah, lihat kelas dulu. Mau lagi nggak? Nah, boleh yang mau jawab? Nomor 1. Belum. 1, 2, 3. Sepi. nomor 1 A, membuangkan limbah industri ke sungai. Betul. Udah tepuk tangan. Oke.
pemberian materi tadi, Ibu akan memberikan kalian lembar LKPD. Ini diskusi bareng kelompoknya ya. Yang ini kelompok 1. Nah, kerjain ya. Bareng kelompoknya masing-masing. Ya, pada aktivitas 1 itu kalian tinggal mencocokkan gambarnya dengan kalimat yang cocok di gambar tersebut. Pada aktivitas 2 kalian menjawab dari gambar yang sudah dicocokkan tadi. Pada aktivitas ketiga kalian menjawab pertanyaan pilihan ganda tersebut. Dan yang keempat, analisis studi kasus di aktivitas 4 ya. Selamat mengerjakan. Pertanyaan? Belum Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Kelompok ini ada yang ingin ditanyakan? Boleh menanya Pak? Tapi cepat aja. Ibu mau nanya Ibu, kan di sini kan penyebab pencemaran udara, nah penyebab dengan sumber itu sama ya Ibu. Terima kasih Ibu. Yang ini udah? Udah? Belum.
Sudah kelompok 2? Sudah Bu. Tinggal step press. Kelompok 1 udah? Nah, kalau udah boleh kita presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Boleh. Maju semua ya ini. Per kelompok dan perwakilan. Kelompok mana dulu nih? Ya, kelompok 1 boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah didiskusikan oleh kawan-kawan barusan. Jadi untuk saudari Fatima, silakan. Yang pertama aktivitas 1. Perintahnya, perhatikan gambar di bawah ini, tarik garis yang cocok untuk memasangkan kalimat yang cocok dengan situasi berikut. Gambar pertama yaitu asap dari pabrik, yaitu pencemaran udara. Yang kedua sampah, yaitu pencemaran tanah. Dan yang ketiga ada sampah di sungai, yaitu pencemaran air. Selanjutnya aktivitas kedua, setelah melakukan aktivitas 1 pada lembar sebelumnya dengan memasang gambar dan kata, silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau energi atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan perubahan kualitas. Pertanyaan kedua, sebutkan penyebab pencemaran udara. Yang pertama, polusi kendaraan. Yang kedua, pembakaran sampah. Dan yang ketiga, asap dari pabrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sunar. Soal yang ketiga yaitu sebutkan 2 dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran air, yaitu dampaknya yang pertama media penyebaran penyakit, yang kedua gangguan pada rantai makanan. Yang soal yang keempat, bagaimana cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang pertama itu menanam kembali atau revitalisasi, yang kedua mengurangi bahan kimia dan mendaur ulang sampah dan mengelola limbah dengan baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ayu. Selanjutnya yaitu aktivitas 3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda X pada jawaban yang tepat. Untuk nomor 1, peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu air terganggu disebut pencemaran air. Yang kedua, berikut ini merupakan cara untuk mengurangi pencemaran udara, kecuali C menggunakan bahan bakar fosil. Yang ketiga, kandungan CO yang berlebih di udara dapat menimbulkan B sesak napas. Yang keempat, but ini sangat rajin memberikan pupuk pada lahan kebunnya, tapi lama-lama tumbuhan di kebunnya tumbuh kurang subur. But ini mulai berpikir apakah penggunaan pupuk yang terus-menerus mengakibatkan tanaman di kebunnya menjadi kurang subur. Menurut Anda, penggunaan pupuk yang terus-menerus akan berakibat B berkurangnya hara tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Pertanyaannya itu ada foto ikan mati. Pertanyaannya, ribuan ikan ditemukan mati mengambang di sungai Surabaya di kawasan Diorejo, Gresik. Pertanyaan 1, berdasarkan gambar tersebut, dapatkah kamu menyebutkan apa yang menyebabkan hal di atas terjadi? Jawabannya yang pertama sisa sampah atau limbah rumah tangga, yang kedua ada sisa sampah atau limbah industri seperti zat pewarna dan logam berat. Bagaimana akan dijelaskan oleh Ibu?
Selanjutnya itu jelaskan cara menanggulangi supaya kejadian di atas tidak terjadi. Yang pertama adalah tidak membuang sampah atau limbah rumah tangga di sungai. Kemudian yang kedua tidak membuang limbah industri di lingkungan perairan. Kemudian yang ketiga akan dijelaskan oleh Oki. Yang terakhir itu selain gambar di atas sebutkan dua dampak lainnya jika sungai sudah tercemar. Ya, betul. Jawabannya, yang pertama itu air sungai tidak dapat dikonsumsi. Yang kedua bau atau aroma tidak sedap dari lingkungan perairan. Ya, mungkin itu saja dari kelompok 1 yang bisa kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Media Divriska. Kepada Media, silakan. Baiklah, sini yang pertama itu ada aktivitas 1. Nah, dimana perhatikan gambar di bawah ini dan tarik garis yang cocok untuk memasangkan kalimat yang cocok dengan situasi berikut. Nah, yang pertama itu ada gambar asap. Nah, dimana itu merupakan pencemaran udara. Yang kedua itu foto pembuangan sampah. Nah, dimana itu merupakan pencemaran tanah. Yang gambar yang ketiga itu pembuangan sampah di air itu merupakan pencemaran air. Hanya untuk aktivitas kedua itu, Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan di lembar kedua, yaitu pada aktivitas kedua. Nah, di mana tadi berhubungan dengan aktivitas 1. Nah, yang pertama jelaskan definisi pencemaran lingkungan. Di mana pencemaran lingkungan itu sendiri merupakan perubahan dari sisi negatif pada kondisi lingkungan yang disebabkan karena adanya perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan juga teknologi. Yang kedua, sebutkan penyebab pencemaran udara. Yang pertama ada oksidasi karbon atau CO dan CO2, dan juga oksida balerang. Yang ketiga ada oksigen nitrogen. Nomor selanjutnya sebutkan 2 dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran air. Yang pertama itu dapat terjadinya gangguan pada rantai makanan. Yang kedua dapat menurunkan kadar oksigen yang ada di dalam air. Yang ketiga, bagaimana cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Nah, yang pertama itu kita dapat melakukan izin pemanfaatan air limbah untuk mengaplikasikannya pada tanah. Yang kedua, kita juga bisa dapat meminta izin pengelolaan air limbah bagi usaha atau kegiatan minyak, gas, serta panas bumi dengan cara injeksi. Yang ketiga, ada izin pembuatan air limbah atau biasa dikenal dengan izin pembuangan limbah cair. Yang ketiga, kita bisa meminta izin surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup atau sering disingkat dengan SPPLH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yolanda. Selanjutnya aktivitas 3, menjawab pertanyaan dengan memberi tanda silang. Yang pertama, peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu air terganggu disebut. Jawabannya A, pencemaran air. Yang kedua, berikut ini merupakan cara untuk mengurangi pencemaran udara kecuali. Jawabannya C, menggunakan bahan bakar fosil. Yang ketiga, kandungan CO yang berlebih di udara dapat menimbulkan. Jawabannya C, hujan asam. Dan yang keempat, Butini sangat rajin memberikan pupuk pada lahan kebunnya, tapi lama-kelamaan tumbuhan di kebunnya tumbuh kurang subur. Butini mulai berpikir apakah penggunaan pupuk yang terus-menerus mengakibatkan tanaman di kebunnya menjadi kurang subur. Menurut Anda, penggunaan pupuk yang terus-menerus akan berakibat? Jawabannya B, berkurangnya hara tanah. Selanjutnya aktivitas 4 akan dijelaskan oleh Gina. Aktivitas 4, amati dan analisislah kasus yang terjadi di bawah ini. Ribuan ikan ditemukan mati mengambang di sungai Surabaya di kawasan Rio Rejo, Gresik.
Yang pertama itu, berdasarkan gambar tersebut, dapatkah kamu menyebutkan apa yang menyebabkan hal di atas terjadi? Pencemaran yang terjadi pada gambar di atas itu dikarenakan air tercemar yang disebabkan beberapa faktor seperti yang pertama dari limbah industri, yang kedua limbah dari rumah tangga, yang ketiga limbah pertanian yang mengandung bahan kimia berbahaya. Yang kedua, jelaskan cara menanggulangi supaya kejadian di atas tidak terjadi. Yang pertama, mengawasi dan mengurangi pembuangan limbah ke sungai dengan memperketat peraturan. Yang kedua, melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan industri agar membuang limbah pada tempatnya dan mengolah limbah terlebih dahulu. Yang ketiga, melakukan reboisasi dan menjaga daerah aliran sungai agar kualitas air tetap baik. Yang ketiga, selain gambar di atas, sebutkan 2 dampak lainnya jika sungai sudah tercemar. Yang pertama, sungai menjadi tidak layak diminum atau tidak layak untuk mencuci. Yang kedua, mengganggu ekosistem sungai dan menyebabkan kepunahan berbagai makhluk hidup lainnya. Baik, itu tadi adalah hasil diskusi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah semua mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya, sebelum ibu tutup, apakah ada pertanyaan dahulu dari kalian? Ada yang ingin bertanya? Nah, Agung. Izin bertanya, kan kalau kita sampah dari rumah tangga itu kan katanya tadi kan jangan dibuang ke air. Terus katanya kalau ditumpuk juga akan menimbulkan air yang menyebabkan pencemaran. Nah, kira-kira bagaimana limbah itu agar bisa kita simpan tapi dengan baik? Sebelum ibu yang jawab, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari temannya? Ayah dan Zukro. Baik Bu, di sini saya menjawab pertanyaan Ibu. Nah, jadi cara menyimpan ataupun mengelola sampah yang baik dan benar agar tidak terjadi pencemaran seperti yang Ibu Rispa jelaskan tadi, itu harusnya dibuang di TPA atau tempat pembuangan akhir, karena di sana ada yang namanya kayak proses daur ulang seperti itu. Nah, jadi hal itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak boleh membakarnya, kemudian tidak boleh membuangnya selain di tempat TPA ataupun tong sampah. Kan tong sampah itu ada 3 jenis biasanya ataupun 4 jenis seperti itu. Ada yang organik, anorganik, serta jenis-jenis lainnya seperti itu. Itu. Betul dari yang dibilang Zukro, bahwa kita membuang sampah itu ditumpuk dahulu, kemudian diserahkan ke TPA. Mungkin di TPA itu mungkin nanti ada yang mengolah kembali limbah dari sampah yang kita tumpuk tadi. Ada lagi yang ingin bertanya? Alternatif lagi, kalau organik itu dikubur. Kalau anorganik mungkin kalian yang sebagai pemuda desa bisalah mengolah sampah yang ada di desa kalian sendiri. Sudah, aku? Siapa yang ingin bertanya lagi? Kemarin itu kan Dewi pernah ke Pulau Enggano. Nah, di Pulau Enggano itu terlihat kayak di sumurnya itu sering terjadi kayak pencemaran air, yaitu kayak air sumurnya itu keruh dan juga sering terdapat kayak hewan kecil-kecil gitu. Nah, dan juga enggak kayak dia tuh ular kayak kaki seribu, tapi dia bukan kaki seribu kayak gitu. Nah, tapi itu tuh gatal dan juga dia tuh sering keluar yang namanya keong yang kecil-kecil. Nah, pertanyaannya bagaimana menurut Ibu cara menanggulanginya, karena pernah juga kemarin bertanya itu bagaimana cara menanggulanginya, tetapi mereka itu tidak bisa nah, tetap masih ada terus banyak keruh dan juga terdapat banyak yang kayak gitu. Dan juga bagi manusia itu
merugikan karena kulitnya terkelupas dan juga akan berdampak seperti ini. Nah, bagi yang ingin dijawab dahulu boleh kalau ada. Mungkin ibu menjawab ya. Mungkin dengan cara itu kalau airnya dikonsumsi mungkin airnya melakukan dimasukkan untuk penyaringan di pena. Nah kalau hamanya yang nggak ada, kalau nggak ada alternatif lain diberi pestisida. Gimana? Ada. Kami nggak dapat Bu. Kami nggak dapat Bu. Sudah? Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Nah, sebelumnya ada yang mau menyimpulkan dulu nggak? Boleh, tapi Hari ini kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini adalah suatu lingkungan yang dimana pastinya itu mengalami pencemaran. Pencemaran itu baik dari zat-zat itu tersiksa, limbah industri ataupun limbah rumah tangga yang ketika diperlakukan atau dibuang di beberapa wilayah seperti di air dan di tanah itu dapat mencemari, baik di air dapat mencemari ekosistem, tidak bisa untuk dikonsumsi dan sebagainya. Dan di tanah itu pastinya tidak dapat tumbuh subur beberapa tumbuhan maupun tanaman. Selain itu ternyata kendaraan yang sering kita gunakan itu ternyata dapat mencemari udara yang pastinya bakalan menipiskan lapisan ozon dan pastinya nanti berdampak pada kesehatan, baik itu salah satunya sesak napas. Nah, dengan adanya materi ini pastinya semoga kita semua dapat mengolah baik itu limbah rumah tangga maupun limbah lainnya dan menggunakan kendaraan itu yaitu dengan mengganti. sudah. Boleh tepuk tangan untuk Sofi. Nah, betul kata Sofi. Dari pembelajaran hari ini kita mempelajari macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama itu kita mempelajari pencemaran air, penyebabnya serta dampak yang terjadi jika kita terjadi pencemaran air di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu pencemaran udara, penyebabnya dan dampaknya. Sehingga kita tahu cara mengatasinya setelah mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Kita mengetahui penyebab dan dampak serta cara mengatasinya. Dan kemudian tadi sudah menonton video juga, kalian mungkin sudah tahu tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberi kalian tugas proyek yaitu poster. Nanti kalian berkelompok buat satu buah poster tentang pencemaran lingkungan. Untuk kelompok 1 itu pencemaran air dan kelompok 2 itu pencemaran udara. Nanti dikumpulkan minggu depan. Apakah ada pertanyaan tentang tugas? Kelompoknya sesuai kelompok yang ngadu tadi. Oke. Masih ada? Sebelum kita menutup kelas hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas, dimohon pimpin doanya. Baik Bu. Baik rekan-rekan, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran